fakta. Ada pemukulan fakta. Ya. Terus yang dimaksud fakta hukum, yang termasuk fakta hukum yang mana? Kasus pemukulan. Pemukulan, kenapa? Karena dia satu perkara. Dia punya konsekuensi hukum. Orang mukul ada ketentuan 351 penganiayaan. Orang ngobrol fakta kan, tapi kan nggak ada konsekuensi hukum. Orang main band juga. Nah, fakta hukum itu adalah fakta yang punya konsekuensi hukum. Nanti lihat aja di sini. Karena kan dalam kronologis itu semua diceritakan. Gitu aja. Fakta berarti yang ngobrol main band itu adalah fakta sosial. Fakta sosial. Yang nggak ada Konsekuensi konsekuensi hukum. hukum. Menentukan ada tidaknya, ada ketentuan yang dilanggar atau tidak, ada aturannya yang atau tidak, untuk menentukan itu. Aturannya itu apa? Mukul, karena ada aturannya, nggak boleh mukul, nggak boleh menganiaya, KUHP. Nah itu, jadi dia harus paham ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang fakta-fakta tadi. Coba misalnya kita saya kok agak merasa capek gitu. coba jelasin Capek rohani, secara capek fisik. ringkas saja. Capek hati, capek pikiran. Di Iya dong. di daerah Bangka Belitung itu ada Iya, dan 2010 itu ada harus diuraikan. pertambangan Capek tradisional fisik, di mana capek pikiran, Pertambangan capek hati, tradisional capek fakta hukum rohani. atau tidak? Kalau rohani kan nggak ada capeknya. Iya benar. sosial. Fisik tuh Fakta sosial, orang bisa nambang seenaknya aja. maksudnya gini Oh gimana? iya, fakta hukum. Fakta hukum, Saya Nama sembarangan. Nomor jam Terus 4. mengakibatkan kerusakan lingkungan jam di 3 daerah. saya bangun. orang nambang rusak lingkungan, fakta hukum hukum Fakta saja. hukum. Karena ada kerusakan lingkungan yang diatur oleh undang-undang Setelah itu lingkungan. kan ke warung Terus, nyalain Lalu api maka dari itu munculkanlah keprihatinan dari masyarakat. udah langsung fakta-faktanya aja. Ya tidur lah. Karena itulah dibentuk Capek PT fisik kan tidur. Wiswanata Dharma yang dibuat oleh Paris Kaya. Mandi dulu, makan kenyang, Buatan tidur. PT ini fakta Selesai. hukum atau fakta apa? karena pagi sarapan Karena ada Ya udah habis kan pekerjaan. Udah keluar energinya. notarisnya, ada jam 10 bukti. itu capek sekali tidur 1 jam Dia udah keluar dengan dari prinsip fakta hukum itu apa? Iya, wajib. ikutin ya Mbak ya. Yang ada yang bisa Kalau ngantuk tidur, capek istirahat. Tadi yang Kak Tono bilang apa fakta hukum? Rasanya. pokoknya sesuatu yang bisa sesuatu yang bisa dipermasalahkan. Enggak bilang gitu. Mulai penyerahan itu hampir tidak pernah Pokoknya melanggar KUHP. jadi udah kayak Makanya fokus fakta hukum, secara alami mulai lebih kejadian atau fakta atau realitas yang menimbulkan akibat hukum wajar Pak. atau ada konsekuensi hukum. Bisa nggak bisa tidur Terus sekarang udah Target, hasil kejar target. ya ngejar target. Jadi mindsetnya setiap menganalisis Jadi harus ada konsekuensi hukumnya enggak? apakah capek pikiran, capek fisik, capek rohani, udah gitu loh. Oh iya. Jadi mudah menyelesaikannya, ada win-win solution. Nah, untuk tahu ada konsekuensi hukum atau tidak, Rohani ada nggak aturan capek. hukumnya enggak yang dilanggar? Makanya ikutin lah ya rohani. Yang ada Ada kesegaran, aturan hukumnya enggak? pencerahan, jalan keluar yang bijak. Ada Ya makanya aturan hukum Capek istirahat, ngantuk tidur. di KUHP itu kan. bukan hanya capek KUHP, istirahat. Ya, Apa undang-undang. namanya? ya hukum, Kalau hukum pidana, hukum perdata, hukum apapun. Kalau pikiran ya Syukur itu ya Pak ya, bersyukur ya. pernapasan panjang. Lanjut nih, pendirian PT ini fakta hukum tidak? Mau tidur itu Fakta sosial. ingat dah Fakta sosial. Orang mendirikan PT, ya, orang mendirikan PT. PT ini bisa apa ya? Ada ketentuan nggak tentang PT ini? 20 kali tarik lepas juga tidur. Ada aturan hukum nggak tentang PT? Ada. Ya udah, berarti ini fakta hukum. Kan pendirian ini ada aturan, dia kan urusan administrasi.
PT ini berdiri, ada konsekuensi hukum terhadap PT ini. Dia bisa bertindak. Terus lanjut. Terus PT WD ini itu ada 120 orang pekerja lokal. Nah, karena dibentuklah PT WD ini, kesejahteraan penduduk lancar. Oke. Diikuti dengan peningkatan pendapatan pekerja. Nah, karena ada peningkatan pendapatan ini, PT WD bekerja sama dengan PT Trisula Nusantara, di mana PT ini itu sebagai pelayanan teknologi pertambangan yang ngasih alat-alat untuk tambang. Lalu dibuatlah perjanjian kerjasama pada Oke, tanggal 10 perjanjian kerjasama, fakta hukum tidak? Fakta hukum. Mau, Nah, perjanjian kan ada konsekuensi hukum. Nah, jadi mindset yang dia harus tanamkan konsep itu menganalisis mana fakta hukum, mana bukan fakta hukum atau fakta sosial adalah dia punya konsekuensi hukum mau atau tidak. malam dia kalau di saya sewenang sekali. Orang buat perjanjian ada konsekuensi hukumnya enggak? Ada. Joko Kalau dia Lelono, melanggar perjanjian kan harus. Joko Lelono. Baik. Terus ada pekerja di situ. Seorang pekerja itu fakta hukum juga. Seorang fakta hukum. Ganteng. Fakta hukum. Karena orang kerja nggak dibayar, kan bisa digugat. Nah, jadi itu fakta hukum. Terus, Nah, selang 5 tahun itu kedua perusahaan ini tuh mengalami 20% penurunan pendapatan. nah, 20% penurunan fakta hukum dan sosial. Fakta sosial. Fakta sosial kan sah-sah saja, nggak ada pengaturan di situ. Terus, Lalu karena adanya penurunan pendapatan itulah kedua PT ini tuh mencari cara untuk menghemat pengeluaran. Nah, karena untuk menghemat pengeluaran, maka mereka membuang limbahnya ke sungai dekat pemukiman pekerja. Saya nggak mau nerawang. melakukan penghematan fakta hukum Nanti tidak. nanti Blim bilang ke mbahmu jahat. Fakta sosial. Jangan, Sosial. Terus kelimpahan. nggak boleh. Fakta hukum. Kuatkan aja Fakta pribadinya. sosial. Orang bisa saya nanya buang limbah? Bisa. Iya. Jangan. Benar. Enggak. Terus Fakta hukum. ya udah. Nih, Paham, kita mulai kuat. paham kan? Kenapa? Oke, terus Nanti Nah, semua dapat karena solusi. membuang limbah inilah jadinya para pekerja itu mengalami gangguan kesehatan karena dibuang di dekat oke, itu kan daerah. dampak dari pembuangan limbah. Terus Nah, karena itulah serikat buruh itu melancarkan protes ke PT WD dan PT TN berbagi di Tabanan. karena tidak adanya Oke. sanggupan. Jadi Sampai di sini. Kenapa dia mengatakan membuang limbah itu fakta hukum? yang Ya, karena ada konsekuensi hukumnya, Iya, konsekuensi hukumnya apa? Hukum apa? itu hukum lingkungan. Hukum lingkungan. Berarti dia harus paham undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. komunitas itu. Nah, catat situ. Saya berbagi Download undang-undang jadi ada punya Hukum lingkungan biasanya berapa ya, hidup itu ya, pengelolaan lingkungan hidup. nanti ada yang BLH. ngasih PLH. Ya, pengelolaan biasanya lingkungan. saya donasinya bawa kue misalkan Catat, cari poin, saya bawa buang limbah. kue yang harga 3.000-an 50 gitu. Nah, mungkin gimana undang-undang UU PLH itu mengatur tentang pembuangan limbah. Konsekuensinya apa? Dia bisa diproses, ada denda, ada ganti rugi dan lain sebagainya yang Saya ada harus di. berangkat ke Denpasar. Nah, terus Perencanaan dari waktunya kayak gitu lah. Cuma tadi Baru kan tidak ada tanggapan dari pendirian PT tadi kan, dari sana ada ketentuan hukumnya nggak? Bagaimana mendirikan PT? Ada. Catat undang-undang Karena itu PT. sebenarnya saya mau mengirim kue nampan ke sana. Bagaimana pendirian PT? Sorenya sekalian saya mau ikut Yang kamu syukuran. yang pengaturan yang harus dia cari. Jadi akhirnya jadi relawan donasi itu saya Semua ini. kaitan dengan Saya pendirian hanya PT. nyumbang aja. PT ini subjek hukum atau tidak? Dia bisa bertindak secara hukum atau tidak? Ini alam mengatur ya. Pak. Kenapa? Udah langsung ke sini. karena Berarti saya ke Denpasar tanggal 1 nanti Pak. Tanggal 1 Pak. Cari di situ. Udah iramanya udah diatur kayak gitu ya. PT itu badan hukum tidak? PT itu badan hukum tidak?
manusia subjek hukum. Jalan menjangan. Iya. Ya, itu kan badan pribadi. Ya, di apa? PT. Jalan Gajah Mada. Badan aku hukum, jujur ya. lagi dikit. Itu udah umur 84 mbak. Itu dia nggak Masih paham cowok. cari. Udah aja di Denpasar. Ya. Padahal dia Prinsip-prinsip badan anak hukum. laki sebenarnya empat. Kemarin baru Prinsip-prinsip subjek hukum. yang jadi direktur. Apa itu subjek hukum? Siapa saja subjek hukum? Permodalan Nasional Madani dia kantor di Jakarta. Ternyata dia punya kantor cabang. Jadi gitu caranya. 25 seluruh Indonesia. Setiap Lalu dia meninggal. klausul yang ada di sini, kita paham enggak? Ya, kalau enggak, Terus cari tahu. satu polisi di Kalau itu ada kaitan dengan peraturan, cari peraturannya. perwira. Lalu Yang kedua dipelajari, orang kontraktor. disisir. Ya. Yang ketiga Sehingga ini semua dia paham konteksnya. tapi mertua saya nyaman dengan saya. Ya, terus Sampai mertua saya buat surat wasiat Pak. Nah, itu Surat wasiat. saudara kabar pencemaran lingkungan ini oke lanjut. Prosesi kayak Terus gini. itu mendapat perhatian dari pegiat lingkungan, koalisi pecinta lingkungan hidup. Nah, HPLH ini terus melancarkan advokasi untuk para pekerja Jadi Oke. taruh di bank dengan BPD, meminta Pak. pertemuan dengan Jadi nanti kalau beliau PTWD dan meninggal, PTTN. Namun terus tidak saya jadi ditanggapi. panitia bendahara. Nah, akhirnya berujung mogok kerja dan unjuk rasa. oke, mau kerja Jadi beliau bikin surat wasiat. dan unjuk rasa. Nah sekarang saya yang ngajak Fakta ke hukum atau Denpasar. tidak? Jadi sampai akhir hayatnya dia Fakta udah hukum. Kenapa? Karena ada saya udah konsekuensi anggap hukumnya. dia Iya, orang kuasa. diatur di mana? Tadi dari Denpasar Undang-undang antar Undang-undang buruh. ke Banyuning. Benar. Nanti tanggal 4 tak jemput lagi, tak ajak ke Denpasar. Gitu. Jadi karyawan warung saya kan ada 10 Mak. Ya, terus. Itu tak aktif. Catat undang-undang tenaga kerjaan. Hak-hak tenaga kerja. Saya Boleh nggak dia jam mogok? 7 beliau harus sudah sarapan. Siang jam 12, sore jam 6. Kumpulan peraturan ini yang dia harus paham, Suruh kontrol ya. cari ketentuan konteks dari saya belum dengan masing-masing tindakan yang ada di situ. beliau tak ajak bercanda. Dan di situ akan bisa kita memahami kronologis ini dengan baik. Terus Cuman lanjut. kebenarannya aja beliau ya. Karena tidak ditangkap, kita tidak ada kan unjuk rasa. Detail sekali Mbak. Menerima surat tanda Saya aja terima ke Jakarta. pemberitahuan dari kepolisian karena adanya unjuk rasa ini. Makanya Kayak model dipahami, jelas perjalanan ya. saya kan Undang-undang selama tenaga tahun di kerjaan. Jakarta dulu Pak. Ya, bagaimana mengatur tentang unjuk rasa demo dan lain sebagainya. Tanggal bulan tahun ini jam sekian ada di sini masih inget Oke, detail Pak. cari tahu juga peraturan tentang Luar biasa. Saya aja Ya. lupa. peraturan tentang Nah, beliau ngarang gini Pak. pelaksanaan unjuk rasa atau demo. Ramayana. Syarat-syarat yang harus Jadi dipenuhi cerita apa? Ramayana yang tebelnya segini. Apa yang boleh dilakukan, Pakai yang tulisan tidak Bali. boleh dilakukan. Itu saya diketik Mbak. Itu sedemikian rapinya. Cetak lah. Cetak. Terus. Dicetak ya Mbak. Terus ya. Jason Bartu Kalau ini kepercetakan kan apa fullnya namanya lagi ketua beli serikat buruh Iya, iya, itu iya. sudah beli mengimbau 10, enggak mahal. para pekerja yang unjuk rasa itu untuk Biar menjaga jadi buku. kebersihan lingkungan Asli. sebelum unjuk rasa Nggak usah dimulai. dicetak ulang. Terus Di-scan kemudian nanti. adalah Di-scan insiden langsung kebakaran ya, Mbak. gudang penyimpanan bahan bakar Kalau karya asli. saat unjuk Orang rasa dia itu kayak berlangsung. diketik tuh Mbak. Buruan cetak itu. Sekarang ini Bagus. Iya, iya, iya. adanya Boleh kebakaran kita atur gudang. waktu. Fakta hukum atau tidak? Tahu Punya yang Kenapa? ditulis karena bawah nanti. adanya Kita kasih konsekuensi kata hukum. pengantar tuh boleh. Ya, Diatur di dengan mana? senang hati tuh Bang. Jadi nanti kata pengantarnya Mbak Kung yang ini gitu Iya. ya. Hmm. Nanti tak kasih introduksinya. Oke, Iya, iya, iya. pengerusakan barang KUHP. Biar Udah mahal kok nyetak. Cek di situ. ya, pasti beliau senang sekali dah ketemu. Biar nanti ada ISBN dan sebagainya. Nah, Yang apakah karya sebagai real. seorang ketua Iya. yang telah menghimbau Itu udah pakai kertas demikian apa, terjadi buku yang kebakaran, bawah, itu double bisa kayu itu. dimintai pertanggungjawaban. Tulis persis kayak Bisa. kan. Buruan Bisa. dicetaknya Iya. jangan Kenapa jangan bisa? nunggu Karena lama. dia yang sudah Tadinya bertanggung sebenarnya Di jawab. mana kamu tahu Anaknya yang aturan itu? meninggal itu yang maunya mau dijadikan buku. Beliau juga mau Kan asal secara ngomong. hidupnya mau dijadikan Cari. buku. Beliau yang belum meninggal. Peraturan tentang peraturan tentang tanggung jawab atasan
Apa? Vicarious liability, Waduh, pertanggungjawaban pengganti. Vicarious Liability liability. atau pertanggungjawaban pengganti. Terus Lalu setelah 5 unit pemadam berhasil memadamkan api, Video tanahnya juga ada kirim ke memasang Maya. uang Ya. untuk merokok sembarangan. buang sembarangan. Terus apa akibatnya? Akibatnya PTWD dan PTTN merugi. Akhirnya kedua PT ini tuh melaporkan ke polisi. Oke. Tapi tidak ada barang bukti yang cukup. Akhirnya polisi mengeluarkan SP3. Ya. Dan akhirnya kedua PT ini melayangkan gugatan. SP3. Cari tahu tentang SP3. Kirim Pak. Nggih. Terus tentang gugatan yang dilakukan oleh ini. Cari tahu ketentuannya. Ketentuan melayangkan gugatan lebih Ya, gugatan. Nah, ini apa tadi? Gugatan. gugatan gitu aja. Nah, coba dibaca ulang. Karena di SP3 dia melakukan gugatan, Oh gitu. ya gugatan ke Kepolisian. nah, berarti kan pra-peradilan. Pra-peradilan itu gugatan yang bisa dilayangkan ketika suatu perkara itu di SP3. Pra-peradilan, ya. Cari tahu tentang pra-peradilan. Nah, Sampai jam berapa nyanyi? prinsipnya gini, Sesuka-suka mereka. dia kan sudah mengidentifikasi semua ini. Dan ini adalah prinsip-prinsip ketentuan-ketentuan yang dia harus pahami. Ya. Nanti akan mudah kita mengidentifikasi di sini. Mana yang fakta hukum, fakta sosial, dasarnya ini. Ada ketentuan tentang itu atau tidak. Ya. Nah, ketika dia sudah memahami ini, maka akan dengan mudah bisa menganalisis ini. Sekarang tahap selanjutnya adalah pelajari dan pahami ini. Jadi mindset kita begitu. Ketika melihat ada fakta, ada persoalan, ada ketentuan terkait tak? Sehingga kita bisa, oh ini fakta hukum, ini tidak. Nah, ini kan nanti akan di apa istilahnya? Dibuatkan skenario peradilannya. Nah, dari pemahaman inilah kita bisa mendesain ini mau dibawa kemana. Jadi gitu. Jadi tugas dia sekarang setelah tahu bahwa ada peraturan-peraturan terkait, pahami itu, pelajari itu, ya. Sehingga tidak ada yang seperti tadi, kok kayaknya ini kayak tak bisa begitu. Biar Jelas. jelas. Ini diatur pasal sekian undang-undang ini diatur pasal sekian undang-undang ini. Jadi perbuatan ini dikatakan sebagai perbuatan hukum karena diatur dalam pasal sekian, ketentuannya berbunyi seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Kayak gitu. Teorinya begitu, prinsipnya itu.